Lebih baik kita menjahatnya. Oke, jadi pertama kali kalau saya ketemu orang, siapapun dia, misalnya dia bapak-bapak, saya bilang, Pak, kita kerja cari apa sih, Pak? Ngomong-ngomong, kalau misalnya nggak enak, Pak, ngomong-ngomong, orang kerja dari pagi, sore, malam, pagi lagi, sore, malam, cari apa sih, Pak? Ya, cari duit lah, cari penghasilan. Dengarkan saja apa jawaban mereka. Jangan dibantah. Iya, Pak, setuju. Nah, kalau orang udah punya penghasilan, dapat duit, biasanya dipakai untuk apa sih, Pak? Itu pertanyaan kedua. Ya buat kebutuhan lah, buat biaya sekolah, buat biaya hidup, buat cicilan, segala macam. Setuju, Pak. Jadi kita setuju yang kedua. Kalau udah dipakai buat biaya hidup, biaya sekolah anak-anak, cicilan dan lain-lain, Pak, masih ada sisa. Diapain, Pak? Nah, di sini mulai agak susah. Ada orang bilang gini, aduh, saya nggak pernah sisa. Gitu kadang-kadang. Ah, baru-baru sisa, saya minus. Dengarkan aja, jangan disanggah. Oh gitu ya Pak, oh gitu ya Bu. Tapi pada umumnya, kalau orang masih ada sisa, mereka pengennya diapain Pak? Gitu. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi kita arahin mereka untuk kita tahu jawabannya kalau orang itu udah punya sisa, mau sedikit diapain. Gitu kan? Ya saya simpen lah, buat jaga-jaga nanti ada keperluan. Kita dengarkan aja. Sampai sini bisa dipahami ya. Ada yang Oh, udah nama tuh. Oke, ada yang bisa ditangkap semua ya. Nah, Ya. Oke, Bu. setelah itu baru kita bilang, Pak, orang Indonesia itu pinter cari duit, ya kan? Pinter juga makainya, Pak. Tapi orang Indonesia itu kadang-kadang lupa menjaga uangnya, menjaga penghasilannya. Nah, maksudnya gimana? Kalau ada sisa, namanya sisa itu nggak pernah ada kalau nggak disisihkan. Setuju ya Pak ya? Setuju ya Bu? Jadi kita tuh nggak akan pernah bisa sisa kalau nggak disisihkan. Contoh gini, kalau gaji saya 5 juta, makanya saya sisihkan dulu 500.000. Baru 4,5 juta dipakai, gitu kan? Itu contohnya begitu. Nah Pak, saya punya teman namanya Ayah Tono. Siapa itu? Dia teman saya, Pak. Dia beli namanya konsep Prucinta. Nah, Bapak pernah dengar belum tentang Prucinta? Rata-rata setiap orang yang saya tanyain tentang Prucinta, jarang yang udah bilang gini, saya udah tahu, jarang. Ada dua opsi mereka menjawab. Yang pertama, mereka akan bilang gini, asuransi ya, gitu. Yang kedua, belum. Nah, jawabannya begini. Kalau mereka bilang asuransi ya, oh, Bapak lagi cari asuransi. Tanya balik sama dia. Jadi kita jangan panik, ya kan? Kalau dia bilang, kamu tawarin asuransi ya? Gitu, misalnya gitu kan. Oh, Bapak lagi cari asuransi. Bapak pernah dengar Purcinta itu asuransi ya? Tanya balik. Belum sih. Boleh ya Pak? Saya cerita apa itu Purcinta. 10 menit saja. Oke. Nanti setelah saya cerita, kalau itu menurut Bapak itu asuransi, ya silakan. Kalau enggak, siapa tahu cerita ini bermanfaat buat kita semua. Clear ya? Jadi di sini teman-teman em, tetap pede, punya mental izin cerita, punya mental berani mencoba. Oke? Nah, langsung cerita begini. Cinta adalah bicara menyiapkan dana cinta buat keluarganya. Jika seseorang yang bekerja dalam rumah itu kehilangan gajinya, penghasilannya karena sebab meninggal. Ya kan? Nah, saya akan dapat HO-nya gini. Ah, hari ini Mbak, jangan ngomongin mati lah. Kalau kata mama saya dulu, ibu saya dulu waktu kecil, ah, jangan ngomongin mati lah, matinya belum ada atau ngomong kiamat lah gitu kan ya. Kiamat itu kalau nggak punya beras, Nduk, kata mama saya dulu. Nah, tapi hari ini Pak, ibaratnya seseorang bisa aja pergi lebih cepat, bukan bicara umur. Nah, boleh ya Pak, saya cerita tentang Bu Cinta 10 menit. Saya punya teman namanya Ayah Tono.
Berarti dia punya anak namanya Tono dong. Ayah Tono ini umurnya 35 tahun, Pak. Oke. Dia punya anak laki-laki namanya Tono yang umurnya 5 tahun. Clear ya? Si Tono ini karena dia masih berumur 5 tahun, secara finansial, secara kebutuhan hidup, dia masih bergantung sama bapaknya. Bapaknya hidup, bekerja, pasti si Tononya dapat biaya hidup. Nah, kebutuhan biaya hidup Tono ini per bulan 5 juta. Lumayan, dia sekolah di sekolah yang bagus, ya kan? Ada lesnya, untuk transport dia sekolah, sebulan 5 juta. Termasuk makannya setiap hari. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gini, apakah bisa dijamin bahwa ayah Tono pasti akan tetap hidup sampai Tono dewasa? Memang Tono dewasa umur berapa? Menurut Bapak, anak kita dewasa umur berapa? Tanyain balik. Kalau dia nggak jawab, kita kasih clue-nya. 20, 25, oke nggak, Pak? Bolehlah anak mandiri ketika dia umur 25. Nah, karena si Tono ini umur 5 tahun, maka untuk mandiri ke 25 itu masih butuh 20 tahun. Berarti secara finansial, secara biaya hidup, Tono butuh uang dari bapaknya selama 20 tahun. Nah, kalau hari ini bapaknya udah punya deposito di bank, 1 miliar aja minimal. Asumsi bunga 6% setahun. Maka setahun dia akan dapat 60 juta. Kalau 1 miliar kali 6%. Gitu kan? 60 juta dibagi 12, maka ketemulah 5 juta per bulan. Kalau si ayah Tono ini udah punya deposito di bank, minimal 1 miliar, maka nggak perlu khawatir. Kalau dia meninggal tiba-tiba sebelum Tono dewasa, maka 5 juta akan cair setiap bulan seumur hidup. Yang penting 1 M-nya jangan diambil. Jadi asumsinya bisa menjaga kebutuhan Tono sampai umur 25. Gitu ya, Pak? Ya. Tapi sayangnya ayah Tono belum punya deposito 1 miliar di bank. Jadi masalah nggak dengan Tono? Masalah banget. Dan bapaknya nggak mungkin bikin surat pernyataan ke Tono. Dir Tono, saya, bapakmu, tidak akan meninggal sebelum kamu mandiri umur 25 tahun. Tanda tangan di atas materai. Kan nggak mungkin gitu ya, Pak ya? Karena yang punya hidup itu bukan Ayah Tono, tapi yang di atas. Nah, tapi karena Ayah Tono ini beli program Pro Cinta, setiap tahun dia sisihkan 8 juta, Pak, dari gajinya. Setiap tahun. Berarti bagi aja, bagi 12. Nah, spesial karena dia bayar tahunan, tadi di depan saya udah bilang ke teman-teman, karena bayar tahunan, maka dapat diskon 1 bulan. Jadi 8 juta dibagi 11 bulan. 8 juta dibagi 11 bulan. Ketemunya adalah berapa Pak Gagat? Saya hitung ya. Ketemunya 727 sekian. Anggaplah setiap bulan Ayah Tono sisihkan gajinya 730.000. Ayah Tono. Nah, karena dia bayar tahunan, dapat diskon 1 bulan, gitu kan. Nah, Ayah Tono ini ambil program Ku Cinta. Dia bayar tahunan. Dia setahun 8 juta. Atau sebulannya 730.000. Benefitnya apa? Manfaatnya adalah dari sejak dia bergabung 1 bulan, sorry to say, 1 hari sampai 20 tahun kemudian, jadi usia kontrak 20 tahun, terjadi resiko meninggal di antara 1 hari sampai 20 tahun kontrak, maka cair 1 miliar. Gitu. Itu benefit yang pertama. Nah, pertanyaannya, setornya berapa lama? Setornya hanya 10 tahun saja. Jadi Cinta ini tidak ada pilihan setor, teman-teman. Hanya 10 tahun setor, kemudian dijaga atas jiwanya 20 tahun. Kalau kita
beli asuransi, contoh asuransi kendaraan, mau dijaga terhadap risiko 20 tahun, tapi nggak ada sih ya, kendaraan 20 tahun, contoh aja, maka bayar asuransinya 20 tahun gitu kan. Atau rumah kita asuransikan 20 tahun, ya bayar biaya asuransinya 20 tahun gitu kan. Tapi ini bagusnya pecinta yang pertama, dengan umur 35, setoran 8 juta per tahun, itu bisa menghasilkan uang pertanggungan jiwa 1 miliar. Dan kalau bayar tahunan, diskon 1 bulan. Jadi hanya 8 juta per tahun. Kedua, setornya hanya 10 tahun. Dijaganya 20 tahun. Jadi ada extra cover. Hanya setor 10 tahun, dijaga 20 tahun. Jadi extra covernya 10 tahun. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, jika terjadi risiko meninggal, kapan saja, oke, di antara 1 hari sampai 20 tahun tersebut, karena klien saya pernah tanya gini, kalau meninggal sehari sama setahun sama nggak? Sama aja, ya kan? Maka cair 1 miliar itu tidak berkurang, meskipun dia belum selesai menyetor. Kalau terjadi risiko meninggal sebab kecelakaan, sebelum nasabah berumur 70 tahun, oke? Saya ralat, sebelum nasabah berumur 70 tahun umur sebenarnya. Oke? Umur sebenarnya. Maka cair uang pertanggungan 3 kali lipat. Jadi kalau dia punya, contoh Ayah Tono, dia punya uang pertanggungan 1 miliar. Amit-amit. Ayah Tono meninggal sebab kecelakaan. Sebelum umur 70 tahun. Maka cairnya bukan 1 miliar teman-teman, tapi 3 miliar. Enak dong. Ya kalau enak, ya minta aja sama Tuhan meninggal kecelakaan gitu kan ya. Tapi kan nggak pernah tahu seseorang meninggal karena apa. Mau lebih enak lagi teman-teman, jika meninggal sebab kecelakaan, oke, di bulan Ramadan, 2 minggu sebelum Ramadan dan 2 minggu setelah Ramadan. Contoh, sekarang ini kita masuk di Ramadan hari ke-7, oke? Nanti di tanggal 1 April itu Idul Fitri. Nah, 2 minggu dari tanggal 1 itu masih disebut Ramadan. Oke. Jadi kayak kalau kita pulang ke kampung itu ada apa namanya? Hamin Hamin sama H plus itu loh. Nah, itu terjadi risiko meninggal kecelakaan di antara itu, maka uang pertanggungan jiwanya Ayah Tono cair 4 kali lipat. Dalam hal ini berarti 4 miliar. Enak banget ya. Ya, kalau gitu kalau enak banget ya berdoa aja meninggal saat Ramadan sebab kecelakaan. Gitu kan? Dan segera beli ibu cinta. Gitu kan? Nah, ini teman-teman, pertanyaan berikutnya. Tadi kan yang pertama satu ya, setornya cuma 10 tahun, oke, di cover 20 tahun. Yang kedua, uang pertanggungan jiwa 1 miliar contoh, itu Ya, Pak. cair di antara 1 hari sampai 20 tahun kontrak. Kemudian yang ketiga, jika meninggal sebab kecelakaan, cair 3 kali. Dengan syarat belum melewati umur nasabah 70 tahun. Keempat, jika meninggal sebab kecelakaan di bulan Ramadan, sebelum umur 70 tahun, maka cair 4 kali. Nah, sekarang yang kelima, teman-teman. Yang kelima gini, kan ini kontraknya cuma 20 tahun, setor 10 tahun. Kalau sampai 20 tahun nggak meninggal gimana? Rugi dong saya. Masa nggak meninggal rugi? Berarti kan Ayah Tono sudah menyelesaikan kontraknya sampai 20 tahun. Umur Ayah Tono 35 tambah 20 tahun berarti kan 55. Gitu kan? Dan Tono sudah berumur 25 tahun dong. Berarti Tono udah mandiri dong, udah bisa cari uang sendiri, udah selesai kuliah. Nah, terus benefitnya apa? Maka 100% uang yang sudah disetorkan tadi, 10 tahun tadi, itu dikembalikan teman-teman. Berapa pengembaliannya? Jika setorannya, saya hitung dulu bentar ya.
Jika setorannya di bawah 850.000, maka dapatnya 100% ditambah 10%. Jika setorannya di atas sama dengan 850.000, maka dapatnya 100% setoran ditambah 30%. Saya ulangi ya, contoh. Ayah Tono kan per bulannya kan 730.000. Per tahun 8 juta. Berarti kan di bawah 850.000 per bulan. Maka di tahun 20 kontrak, tidak meninggal Ayah Tono, 100% dari 8 juta kali 10, berarti 80 juta ya. Ditambah 10%, 8 juta. Terimanya 88 juta. Terus yang 1M gimana? Angus ya? Angus. Karena nggak meninggal. Tapi kan semua setoran dikembalikan. Wah, rugi dong. Teman-teman, tujuan Cinta menjaga kepala keluarga terhadap risiko kematian. Supaya ketika itu terjadi, amit-amit, jangan sampai anak dan istrinya kehilangan penghasilan dia. Mereka masih bisa melanjutkan kehidupannya. Tapi kalau misalnya anak-anak udah gede, udah bisa cari uang sendiri, nggak butuh lagi kan dikasih namanya warisan. Itu Cinta. Mereka bisa mencari uang sendiri. Itu tujuan utama Cinta. Jadi uang yang sudah dimasukkan tadi menjadi milik yang ambil program ini untuk melanjutkan hidup hari tua. Jadi dana 88 juta tadi untuk apa? Ya untuk Ayah Tono buat dia hari tua. Wah nggak cukup mas gitu. Ya kalau nggak cukup digedein setorannya. Gitu. Nah itu Cinta teman-teman. Sampai di sini ada yang belum jelas silakan bertanya. Saya senang ditanya. Silakan. Bu, saya mau Ya, nanya, Bu. ya, Kalau seandainya setelah 20 tahun nih, ya. masih nggak apa-apa, terus nggak diambil uangnya, apa bisa atau gimana? Kalau nggak diambil uangnya, dia pengen melanjutkan lagi kontraknya gitu Pak Haris? Ya, itu gimana? Bisa? Oke, berarti dana yang tadi 88 juta tadi, yang terkumpul tadi, boleh dimasukkan kembali, tapi dengan perhitungan umur nanti Pak Haris. Sekarang kan Ayah Tono Oh. 35 tahun kan? Heeh. Nanti kan jadi 55 tahun. Begitu ya Pak Haris ya? Ya. Berarti preminya, kalau premi tetap, uang pertanggungannya turun. Oke? Oh. Kalau mau Heeh. uang pertanggungannya sama, preminya naik. Dia Hmm. akan dijaga lagi 20 tahun lagi ke depan. Jadi dari Oh, 55, berarti ngulang lagi lah. Berarti kasarnya yes, ngulang lagi gitu, Bu ya? yes. Oh. Ulang lagi tapi tidak akan diminta cek kesehatan. Misalnya, Oh. mohon maaf, di tengah Heeh. perjalanan ternyata dia pernah stroke. Iya, iya. Itu tidak, itu prudensial langsung tutup mata. Hmm. Otomatis diperpanjang. Iya, iya. Oh, Gitu. gitu. Tapi otomatis dia akan tanya, mau premi sama atau UP sama? Iya, iya. Gitu. Bisa menjawab? Hmm. Bisa, bisa. Makasih, Bu. Ya. Oke, sip. Ini kalau yang bisa ngambil apakah selalu yang pasangan muda? Enggak juga. Cinta bisa dibeli sampai batas umurnya 60 tahun. Coba, sekarang cari yang sudah umur 59. Ini 60 tahun ini adalah ulang tahun ya Mas Haris dan teman-teman ya. Cari mereka yang umur 59 yang belum sempat meninggalkan warisan. Ya kan? Namanya orang tua kalau di Medan sama di Toraja itu kan kalau meninggal kan biaya pemakaman mahal ya. Saya dulu punya nasabah satu di Toraja. Itu ketika meninggal itu harus menguburkan pakai 20 kepala kerbau. Nah, anaknya sampai menikahnya itu ditunda sampai umur 40 gara-gara harus ngumpulin kepala kerbau dulu. Kalau di sana namanya tedong. Karena harus nguburin orang tuanya dulu. Nah, kalau Cinta ini mau diterapkan di Toraja, bagus banget. Di Medan, bagus banget. Atau orang-orang yang butuh warisan. Yang selama dia bekerja belum sempat menyiapkan warisan buat biaya pemakaman. Jadi kalau misalnya dia umur 59 kan dijaga 20 tahun lagi 79. Gitu kan? 79 kan ada potensi orang meninggal kan? Benar nggak? Ya kan?
Berarti kan 60 tambah 20 tahun. 80 kurang setahun kan itu risiko meninggal lebih lebih mungkin gitu. Nah, itu kalau mau beli UU Cinta di umur 60 gitu. Saya nggak harus muda, tua boleh nggak? Boleh, yang penting belum lewat umur 59. Gitu. Ada pertanyaan lagi selain Mas Haris? Oke. Nanti saya mau bicara tentang kontes kita. Kalau saya nggak ditanyain, berarti saya anggapnya teman-teman paham loh. Atau saya cek satu-satu ya, tesin satu-satu gitu ya. Pak Roni paham? Lucinta? Bu, ini saya mau tanya yang Ya, masalah yang perlu cinta ini. Ini oke. untuk yang apa yang baru rekrutan baru itu Heeh. yang dapat bonus 6 juta itu yang premi 850.000 per bulan ya? Enggak. Jadi Enggak. yang mau dapat Yang 6 juta, tadi kan saya ah, bacain Mas Fikri, Om Koko, Dek Santi ya, Dara, Sastri, Nona, Naura, Mas Dori kayaknya bisa deh. Nah, yang sudah punya FLC dari Oktober tahun lalu sampai dengan sekarang ini, itu preminya 500.000 aja. Udah dihitung satu. oh Jadi gitu, Bu. kalau Mas Fikri closing 500.000, maka dia udah memenuhi satu. Ya kan? Nah, setiap bulan Prudential cuma minta untuk menang kontes satu. Tetapi ingat teman-teman, teman-teman berbisnis. Kalau saya diminta satu dan saya bisa cari tuh dua, tiga, empat, lima, kenapa saya cuma berhenti di satu? Karena Prudential kasih 6 juta itu adalah di luar komisi. Kalau teman-teman nyarinya banyak, komisinya banyak. Preminya minimal 500.000 Pak Roni. Clear ya Pak Roni ya? Siap, siap. Siap, Nah, siap, Bu. preminya minimal 500.000. Tetapi kalau dia preminya start dari 850.000, maka dia punya tambahan di ujung di akhir kontrak 30% pada saat tahun ke-20. Ya kan? Tapi kalau dia ambil premi 500.000, tahun 20 dia nggak meninggal, kan kalau 500.000 setahun 6 juta kan? 10 tahun 60 juta, ya kan? Dia store. Nanti di tahun ke-20 dia terima 60 juta ditambah 10%, bukan 30%. Jadi dia kembali duitnya 66 juta. Paham Pak Roni ya? Siap, ya, Bu. Tapi kalau dia preminya 850.000 atau 10 juta per tahun, berarti 10 tahun dia setor kan 100 juta kan? Ditambahin nanti di tahun ke-20 dia terima kalau dia nggak meninggal terimanya 100 juta ditambah 30%. Jadi 130 juta. Clear? Bisa ngitungnya? Teman-teman nggak usah khawatir. Nanti di dalam ilustrasi ada keterangannya. Oke, ini kan yang baru-baru belum bisa bikin ilustrasi kan. Nah, teman-teman tahu leadernya masing-masing. Kalau ada yang mau gimana? Ini ada yang mau nih gopek, ada yang mau sejuta. Cepet-cepet cari leadernya. Kita hanya butuh nama, tanggal lahir, status merokok untuk buat ilustrasi. Teman-teman boleh catat ya. Mas Fikri udah join ya, Mas Fikri ya? Aku nggak bisa lihat deh. Pak Agagat coba cekin yang join, biar aku bisa lihat siapa aja. Jadi teman-teman yang baru, ayo Belum, ikut belum. cepat. Oke, eh yang gini, mau yang lama, mau yang baru, nggak apa-apa. Pokoknya kita segera amankan di Maret ini minimal satu. Khusus teman-teman yang masih baru, segera cari leadernya. Minta leadernya bantu. Ya kan? Pertama, bantu bikin ilustrasi dulu. Kedua, bantu ajakin mereka ngomong ke nasabah. Bisa pakai Zoom, bisa pakai datang berdua, bisa pakai telepon. Nah, saya siap dimintain tolong. Pakai Zoom boleh, pakai Zoom ke saya. Bantuin nelpon boleh. Khusus buat unit saya, nemenin boleh. Nah, teman-teman nggak usah sungkan. Wah, saya nggak enak kalau hubungi Pak Agung. Nggak apa-apa. Pak Agung udah saya mintain tolong. Hubungi ya Pak. Kalau dihubungi, oke ya Pak. Oke katanya. Ya, ya Pak Agung ya. Korek ya Pak Agung. Korek. Korek. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman korek itu oke. Eh,
oke, oh ye, gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa, teman-teman kan masih baru, bukan bukan saya dulu, saya lebih pintar enggak, saya duluan aja, saya lebih duluan, Pak Angul lebih duluan, ya kan teman-teman yang di sini yang udah leader, Bu Laura udah duluan. Jadi teman-teman belajar dari kita, nanti teman-teman bisa lebih pintar. Ada lagi ditanya tentang Kru Cinta? Dicatat ya, preminya tidak diminta 850.000, minimal Oke. 500. Oke. Oh ya, Om Koko mau tanya Mau apa? nanya, ini kalau umpamanya udah ada yang mau ikut nih, itu ada masa tunggu nggak? Oke. Kru Cinta hanya bicara meninggal. Jadi tidak dikenai masa tunggu. Begitu Oh, polisnya issued, jadi kontrak, baru terima SMS disetujui. Dia udah bayar hmm, berarti kan? hmm, Maaf, kata hari itu dia meninggal. Cair. hmm. Oh, bagus berarti ya daripada yang lain. Iya. Jadi kalau Biasanya kan ada 90 hari ya? enggak, itu untuk sakit kritis. Jadi Hmm. di asuransi itu, semua produk asuransi, kalau bicara meninggal, masa tunggunya cuma 1 hari. Aku ada Terus kalau pengalaman. Mm-mm. pengecualian apa? Pengecualiannya gini, kalau sebelum bergabung, dia pernah ada sakit kritis. Itu harus Pernah, dimasukin dan ya. pernah dirawat di rumah sakit karena sakit kritis itu. Contoh, jantung, stroke, kanker, itu kan penyakit kritis ya, gagal ginjal. Dia ada rekam medis, begitu KTP-nya dimasukkan, disubmit, Prudential bisa melihat. Mhm. Maka dia diminta medical check up. Kalau hasilnya bagus, kemungkinan approve-nya tinggi. Tapi kalau hasilnya nggak bagus, ditolak. Thank you, Om Koko. Jadi syaratnya apa? Satu, pada saat bergabung, dia belum punya penyakit kritis. Khususnya dicek di rumah sakit. Rekam medisnya clear. Kalau demam berdarah, tipes-tipes, batuk pilek, dirawat boleh nggak? Nggak masalah. Oke. Yang kedua, jadi sehat badannya, sehat dari sakit kritis. Yang kedua, sehat duitnya. Artinya gini, kita bilang ke mereka bahwa store-nya 10 tahun. 10 tahun itu lama loh, ya kan? Maka minta mereka untuk mengambil premi yang mereka nyaman dulu. Nah, kalau nanti misalnya tengah perjalanan mereka berhenti gimana? Ditanyakan ke mereka. Berhentinya sebab apa ya? Ya, di mana-mana kan ada banyak PHK itu perusahaan saya. Misalnya gitu ya. Kalau 5 tahun ke depan perusahaan masih aman nggak? Tanyain. Sorry, gini. Kalau setahun ke depan perusahaan masih aman nggak? Masih sih. 2 tahun? Masih sih. 5 tahun? Nggak tahu. Bisa aja perusahaan saya bangkrut, gitu kan? Oke lah, setahun masih aman, 2 tahun masih aman. Kamu mau nggak gratis bayar preminya? Gimana caranya? Pada saat kamu beli di saya, Bapak beli di saya, setelah ini Bapak langsung join bisnis. Cerita seperti yang tadi saya cerita ke Bapak, persis. Bapak hanya cukup perlu mencari 5 orang aja. 5 orang itu kan dengan asumsi kalau komisinya khusus Perucinta kan komisi 25%. Kalau dapat 4 orang, itu berarti dapat sebesar premi dia kan? Dapat 100% dong. Ya kan? 500.000 komisinya 125.000. Kalau dapat 4 orang udah 500.000. Berarti dia bisa bayar preminya selama setahun gratis. Paham ya teman-teman ya. Om Koko bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya, masa tunggu ya. Sebentar, berarti pengecualian ya tadi ya, kalau ada Yes, penyakit itu ya. penyakit kritis. Sebentar, satu lagi. Kalau kecelakaan itu Oke, prosedurnya benar-benar dirinci ya, maksudnya kecelakaan kenapa meninggal. ada. Oh iya Ah, betul. Kecelakaan meninggal tuh gini, tidak selalu lalu lintas ya. Klien aku jatuh di lagi nyuci mobil pakai bangku plastik, ya kan? Itu kecelakaan loh, meninggal. Terus klien aku tidur, jatuh di tempat tidur, koma, meninggal. Itu kecelakaan. Jatuh kepleset di kamar mandi, meninggal, itu kecelakaan. Gitu. Nanti kan ada namanya, biasanya di otopsi atau dicek di apa namanya, di visum. Ketika dia jatuh kan keluarganya bilang tadi kepleset di kamar mandi, lo langsung koma kan dicek tuh ada bagian yang memar nggak,
pakai rekam medis kan. Nah, itu termasuk kecelakaan. Jadi tidak selalu karena lalu lintas. Aku udah urus kemarin meninggal kecelakaan jatuh dari tempat tidur. Tidur kebablasan jatuh, koma. Kemudian yang kedua, dia naik moge di Lembang hari Jumat sampai rumah, habis mandi dia langsung pingsan, ya kan? Kemudian ambruk, koma, masuk IK Hospital. Aku bilang itu kecelakaan. Nah, kemudian yang ketiga, nasabah kami di mana ya? Samarinda. Samarinda, Pak Sarifudin namanya. Itu pagi-pagi berangkat kerja, naik motor jam 4 subuh. Itu ada truk lagi parkir gak kelihatan, ditabrak, meninggal di tempat. Itu kecelakaan. Gitu. Jadi kecelakaan tidak harus lalu lintas ya, Om ya. Bisa menjawab ya. Kalau lalu lintas gimana? Ya tinggal minta surat keterangan dari polisi. Kita. Bisa menjawab? Ada lagi? Oke, Pak Dori. Ya. Bisa teman-teman ada yang bertanya lagi? Di sini yang bergabung siapa aja? Pak Haris, Cik Santi, Pak Roni. Oh iya, sebentar-bentar. Bunda, Hai. ya Bun, kalau Iya, silakan. misalnya kecelakaan karena musibah kayak bencana alam Bun termasuk ya, kayak Oke, gempa. oke. Kemarin contohnya Palu. Masih ingat nggak, Mariam? Ya Contohnya ingat Palu. ya. Itu dibayar. Dibayar. Prudential membayar mereka yang meninggal. Gitu. Tapi untuk khusus untuk bencana alam ada pengecualian ya. Oh Jadi bencana bencana. alam tuh ya itu kan massal kan. Itu Prudential kemarin hanya bayar UP jiwanya aja, tidak dikalikan 3. Oh Ya, berarti dia bukan termasuk kecelakaan Bun. bukan. Bencana alam nggak termasuk kecelakaan. Jadi kalau meninggal ya berarti UP jiwanya cair. Oke, thank Gitu. you. Iya, bisa dipahami ya. Oke, ada lagi tanya tentang Pro Cinta? Oke. Nah, sekarang saya akan share ke teman-teman gini. Teman-teman kan sekarang ada bulan Maret. Jangan sampai lisensi itu nganggur, ya kan? Saya minta izin ke teman-teman. Saya pun juga melakukan sama. Setiap hari, selama Lebaran, selama Ramadan, kita berbagi hal baik, ya kan? Bercerita tentang bagusnya Pro Cinta itu menurut saya pahala, benar nggak? Oke, sambil teman-teman berpuasa, ya kan? Yang mau puasa, yang enggak, pokoknya lakukan aja cerita tentang bagusnya Pro Cinta, oke? Dan mereka ambil atau tidak itu urusan belakang. Yang penting teman-teman activity dulu. Hanya saya pesannya gini, berceritalah dengan benar, dengan nyanyian yang baik, yang bagus. Kalau orang bernyanyi yang bagus dong, ya kan? Menarik ceritanya. Kayak tadi, Pak, Bu, ngomong-ngomong orang kerja dari apa sih? Gitu kan? Itu untuk openingnya, ya kan? Cari duit lah, gitu kan? Iya, setuju, setuju bro, setuju sis, gua juga cari duit, gitu kan? Kalau duitnya udah kekumpul, tiap bulan Mbak, duit tuh sekarung, buat apa sih duitnya? Gitu. Pak Roni bisa pakai gaya ini, ya kan? Nah, iya dipakai lah, anakku 2 sekolah, dengerin aja apa yang mereka bilang, ya kan? Iya, setelah dipakai buat hidup segala macam-macam, kadang-kadang kan ada sisa tuh, sis, ada sisa tuh bro, diapain sisanya? Kalau mereka bilang gini, boro-boro sisa, yang ada juga minus. Oh gitu ya, kita sehat, bisa kerja, duitnya habis terus tapi ya nggak ada sisa ya, digituin kan? Itu mengcreate problem buat mereka. Kita masih sehat, masih bisa bekerja, bersyukur ya. Tapi kita belum bisa nyisihin ya. Nah, hari ini kalau misalnya kita nggak sehat, nggak kerja, kira-kira masalah nggak? Lebih masalah lagi, gitu kan? Nah, bro, pernah dengar ya? Atau belum? Pernah dengar belum tentang konsep Pro Cinta? Apa itu? Dana cinta buat keluarga. Gitu. Baru bilang, saya punya teman namanya Ayah Tono. Gitu. Nah, itu teman-teman. Nanti yang hadir di Zoom, di sore ini semuanya akan dapat video Pro Cinta. Aku udah punya. Kalau udah punya, tinggal dilakukan. Sehari 1 aja. Saya minta teman-teman
sehari satu sampai bagus ngomongnya. Jadi di sini kita jurusnya nggak banyak, jurusnya paling 3 atau 4. Tapi saya kasihnya satu-satu. Kalau saya langsung kasih 4 jurus, sementara nyanyiannya belum bagus, nanti nggak maksimal. Kata Bruce Lee, lebih baik saya punya 1 jurus latihannya 1000 kali. Daripada saya punya 4 jurus latihannya sekali-sekali. Gitu. Jadi saya kemarin saya udah cerita tentang PCB 88 Jumat lalu. Sekarang saya cerita tentang Pru Cinta. Pru Cinta ini komisinya paling gede. Bulanan 25, tahunan 30%. Yang produk lainnya, bulanan itu 20%, tahunan 25. Nah, jadi jual Pru Cinta lagi ada hibah 30%. Oke, sekarang bulan Maret. Yuk, FLC-nya dipakai, closing 1. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita punya 6 case minimal. Lebih boleh nggak? Boleh banget. Kurang jangan teman-teman. Kalau sehari teman-teman cerita ke 1 orang, sebulan 30 orang, masa iya sih Tuhan nggak kasih 1 nasabah pun? Berarti ceritanya belum bagus. Segera ketemu leader, minta leader dengerin teman-teman cara ngomongnya. Oke? Leader itu seperti orang tua kita di bisnis ini. Nggak usah malu. Aku kenapa ya? Sebulan udah ketemu 30 orang kok belum ada yang closing. Maka leader pasti bantu. Beda halnya gini. Aku kok belum closing ya? Sebulan ketemu berapa orang? Seminggu ketemu berapa orang? Ternyata seminggu cuma ketemu 1 orang. Sebulan 4 orang ya pantas belum closing. Jadi teman-teman percaya ya, hasil tidak pernah mengkhianati aktivitas. Saya setiap hari selalu cerita ke orang. Nggak pernah enggak. Minimal 2 saya lakukan. 2, 1 rekrut, 2 prospek. Setiap hari. Yuk teman-teman saya ajakin gini. Waktu saya dulu agent, saya bilang gini. Saya nggak akan makan siang kalau saya belum cerita 2 orang. Pagi dan siang. Saya nggak akan makan malam kalau saya belum cerita 1 orang lagi. Berarti 3. Coba, teman-teman keluar dari zona nyaman, kalau dilakukan itu oke nggak? Nanti Pak Roni bilang gini, wah ntar saya langsing Bu. Nggak apa-apa Pak Roni, ya kan? Tapi duitnya banyak. Oke, nah itu teman-teman. Apakah teman-teman mau sepakat dengan saya sehari minimal 1 orang aja? Yang mau boleh ketik di chat. Siap, 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 gitu. Saya cuma minta 1 loh. Sip, Om Aris udah ngasih jempol. Ada lagi yang mau sehari 1 aja? Oke, Om Koko sama Dik Santi. Oke, Mariam 1. Oke. Nah, kalau teman-teman kesulitan memulainya, boleh telepon saya. Boleh telepon Pak Agung, boleh telepon Bu Laura. Di sini ada 3 leader ya yang join. Bu Laura, Pak Agung, saya, sama Bu Mariam. Nah, ada 4 leader. Bu Mariam ini leader loh, AAB loh. Nah, jadi teman-teman, yuk kita lakukan. Coba taruh di kepala kita gini, masa iya sih sebulan 30 orang nggak dapat 1? Oke, pasti dapat. Percaya itu. Nah, 6 bulan. Berarti kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan kan? Minimal dapat 6. Lebih boleh. Thank you Pak Haris. Kalau dapat 6, teman-teman akan dapat reward 6 juta ditransfer ke rekening teman-teman. Kapan transfernya? Bulan ke-8. Kan dia dihitung dulu se-Indonesia. Oktober ditransfernya 6 juta. Lumayan. Ya kan? Nah, kemudian saya minta teman-teman lanjutkan sampai dengan Desember. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan. 10 bulan ya. Berapa nyarinya? 25. Kok naik banyak banget? Teman-teman, kita dihargai karena kerajinan kita. Kita hitung ya. Kalau 25 nasabah, katakanlah teman-teman main gopek semua, kembar semua. Ya kan? Itu berarti 500 ribuan.
kali 25 itu setara dengan 25 kali 500.000. Setara dengan 12.500.000. Ya kan? Kita hitung komisinya ya. Katakanlah bulanan kali 25%. Maka teman-teman di Desember besok, start Desember setiap bulan, teman-teman udah punya 3 juta per bulan. Lumayan nggak? Ah, kurang banyak segitu. Kalau kurang banyak, jangan 25. Lebih. Atau preminya jangan gopek. Gedein. Jadi kita ada dua cara. Main quantity, banyakin, atau main quality. Aku nggak mau cuma 3 juta. Oke, gedein preminya. Banyak boleh nggak? Banyak, bagus dong. Gede dan banyak. Pasti duitnya banyak. Jadi teman-teman, saya kasih PR yang kedua. Tadi kan yang pertama, sehari 1 orang. Yang kedua, saya kasih PR ke teman-teman. Tulis goal teman-teman di Desember mau punya uang berapa. Kirim ke leadernya masing-masing. Misalnya contoh, Dek Santi, aku mau pengen punya uang sendiri Bude 10 juta, 5 juta, berapa lah whatever. WA saya. Mariam, aku pengen punya uang 20 juta Bun. WA saya. Berapapun yang teman-teman kasih ke saya akan bantu breakdown. Hitungkan. Harus ketemu orang berapa, ngomongnya gimana, strateginya gimana. Gitu. Dulu pun saya juga melakukan itu. Nah, kita akan monitoring dan support gimana sampai dengan akhir tahun dapat segitu. Jadi teman-teman kalau udah bikin goal, udah dikasih ke leadernya, tolong kalau leadernya japri, hari ini ketemu siapa, dibalas. Teman-teman, leadernya itu nggak nagih closingan, enggak. Leadernya itu sedang mengingatkan goalnya teman-teman. Karena kalau itu didapetin, dia yang dapat duitnya kan teman-teman. Tinggal teman-teman bilang, bantuin dong. Ngomongnya gimana, mesti ngomong apa ini. Wah, leadernya senang banget pasti digituin. Saya selama 13 tahun di Prudential, saya senang agent saya nanyain saya. Saya malah nggak suka kalau agent saya diem-diemen. Kayak pakai ilmu bertapa. Nggak pernah nanya, nggak pernah WA, nggak pernah share apapun di grup. Nanti lama-lama muntaber, mundur tanpa berita. Gitu. Bisa ya, 2 itu aja. Setiap hari 1. Dan kedua, teman-teman tulis goalnya apa di akhir tahun. Artinya di Desember besok pengen punya duit berapa per bulannya. Nggak susah kan ya PR-nya? Oke, teman-teman udah tinggal 2 menit lagi. Ada yang tanya, tergantung 2 kontes ini. Kontesnya banyak banget, tapi teman-teman lakukan itu dulu aja, setia itu yang aja. Nanti dari goal yang teman-teman kasih ke saya akan arahin teman-teman dapat lebih banyak. Misalnya, dapat trip ke Bali, dapat trip ke Korea, dapat trip ke Labuan Bajo, itu bonus. Tapi yang penting teman-teman dapat duitnya dulu. Trip itu adalah bonus dari target yang sudah kita dapat. Tapi duitnya, kalau bisnis harus mengandung unsur duit dulu ya. Duitnya dapat dulu. Baru bonusnya jalan-jalan. Gitu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Pas. Oh ya, Pak Kuntum, silakan. Wih, ini dari Polewali nih. Pak Kuntum udah paham? Pas dulu, Bu. Nah, oke. Pak Kuntum, saya ngasih PR Bapak 2. Sehari cerita 1 orang. Sempatkan ya, Pak. Kadang kita kan sibuk. Saya juga sibuk. Setiap kita punya waktu sama, 24 jam. Jangan kita diatur oleh waktu, tapi kita yang ngatur waktu. Cerita tentang Blue Cinta hanya butuh 15 menit. Latihannya aja latihan di depan kaca, latihan ke istrinya, ke suaminya, biarkan mereka dengerin, Mama, aku mau ngomong. Latihan depan kaca, ngomongnya gimana, udah cakep belum ngomongnya, baru ketemu orang lakukan. Pertama mulai mesti kagok, agak gimana gitu kan. Lakukan aja terus. Kita hanya fokus dulu activity. Saya nggak minta teman-teman
setiap hari closing satu, enggak. Setiap hari cerita satu, bukan closing satu. Kalau closing boleh dong, ya boleh lah. Tapi kan closing itu mengikuti nanti. Kalau teman-teman nggak cerita, gimana bisa closing? Gitu kan? Nggak mungkin closingan datang kalau kita nggak activity. Nggak ada tiba-tiba orang nelfon kita gini, dari hati, aku mau beli asuransi, jebrok 10 juta. Nggak mungkin, aku belum pernah ketemu kayak gitu. Pasti aku udah nabur yang sejak lama. Nabur, nanti kita akan nuai. Pasti menuai. Kalau kita nggak pernah nabur, gimana bisa nuai? Oke, itu teman-teman. Nah, Mau tanya dong, ya, iya, Kak Vera mau tanya apa? gimana sih cara kita menghadapi orang yang trauma dengan asuransi? Oke, Banyak banget yang aku temuin oke. begitu. Kak Vera ketemu orang yang trauma dengan asuransi. Kak Vera udah ngantuk belum? Belum kan? Belum. Oke, saya kasih gambaran simpel aja. Tanyakan, yang trauma siapa, Pak? Bapak atau teman Bapak atau siapa? Clear? Orang sendiri. Orangnya sendiri. Oke, boleh tahu traumanya karena apa? Siapa tahu saya bisa bantu. Jadi, kalau orang trauma itu jangan diserang. Orang dia trauma kok. Kan dia sedang mengalami kesulitan. Kita nggak boleh melawan dia. Kita berada di sepatunya. Boleh tahu, Pak, traumanya ada kesulitan apa? Siapa tahu saya bisa bantu. Gitu kan? Kita berada di posisi dia. Oh, duitnya nggak balik. Oh, pernah punya Prudential ya, Pak? Dulu belinya apa? Boleh tahu. Nah, kita harus tahu dulu dong. Dia belinya apa? Misalnya dia beli, oh dulu belinya itu yang bayar 10 tahun, ternyata 10 tahun duitnya nggak kembali. Mungkin. Oh, yang produk unit link mungkin ya, Pak ya, yang dibagi-bagi antara kesehatan, antara asuransi dengan investasi kah? Tanya dulu. Jadi jangan sotoy. Tanya dulu. Iya, Pak, boleh tahu preminya berapa? Waktu itu tanya. Setelah itu kalau dia jawab, Pak, boleh tahu dari premi yang sekian itu pembagiannya seperti apa? Hmm. Kalau Bapak mau saya bantu lebih lagi, bolehkah polisnya saya lihat? Itu contoh kasus. Karena kan trauma banyak, Kak Vera. Mungkin saya udah klaim nggak dibayar. Oh, sakitnya apa, Pak? Misalnya maaf, stroke. Bapak punya kartu kesehatan? Seperti apa ya? Kasih contohnya. Jadi Kak Vera punya PR, fotoin 3 jenis kartu kesehatan. Dari yang kerang, merah, sama yang hitam. Bapak punya salah satu dari ini? Nggak punya. Berarti dia nggak punya kesehatan. Terus dia klaim kesehatan. Dibayar nggak kira-kira? Enggak lah. Enggak. Atau mungkin, saya punya, oh sakitnya apa Pak? Misalnya dia stroke. Oh, polisi aktif Pak. Pernah aktif sih. Oh, pernah aktif. Pada saat stroke itu sedang aktif nggak Pak? Maksudnya gimana? Sedang dibayar aktif nggak? Enggak. Bisa klaim nggak? Enggak bisa lah. Nah, atau usia polisnya berapa pada saat klaim? Baru sebulan kena stroke. Bisa diganti nggak kalau stroke sebulan, 30 hari? Nggak bisa. Jadi kita mesti tahu dulu, nanya baik-baik, traumanya apa, izin untuk membantu. Tapi kalau dia nggak mau dibantu, ya sudah, kita cari yang nggak trauma dulu. Jadi gini, Iya. seperti kita mengerjakan soal, kerjakan yang mudah dulu. Oke? Makanya dari awal bilang gini, kalau cari nasabah yang sehat, gitu kan? Sehat secara fisik, sehat, dia bisa bayar preminya. Lanjut, kita bisa bantu dia untuk join bisnis. Supaya preminya bisa lunas. Nanti kalau belum puas, besok ketemu saya di Citycon. Oke? Oke. Oke, nah teman-teman, saya mau tutup ya. Asuransi ibarat seperti seseorang punya mobil, asuransi ibarat ban serep. Oke? Seseorang yang punya mobil, nggak mungkin di dalam mobilnya nggak ada ban serep. Oke? Hari ini sedang musim orang mau pulang kampung mudik. Berani nggak dari Tangerang, saya Tangerang ya, pulang ke Solo, bawa mobil sendiri, nggak bawa ban serep.
Padahal cuma 8 jam, 10 jam mungkin, ya kan? Asuransi ibarat ban serep. Kita hidup tidak tahu sepanjang apa. Kalau Tuhan kasih kita hidup sampai umur 80, umur saya sekarang 25 tahun. Berarti berarti kan 80 kurangi 25, gitu kan? Berarti masih ada berapa tuh? 45 ya? 55 tahun lagi, nggak mungkin orang nggak punya asuransi. Berani-berani nggak punya asuransi. Apalagi ayah Tono, umur 35. Tono masih 5 tahun. Dia nggak berani nggak punya asuransi untuk dirinya. Karena yang bekerja cuman ayah Tono. Oke, asuransi ibarat kita punya rumah. Kalau mau pergi dari rumah, itu dikunci pintunya. Pak Agung bilang supaya tikusnya nggak masuk. Ya kan? Tapi kita juga jaga-jaga supaya nggak ada pencuri yang masuk. Oke, berani nggak kita tidak kunci pintu rumah pada saat pergi? Pasti nggak berani. Ya risikonya barang-barang diambil orang, kita harus beli lagi pakai duit. Ya kan? Nah, asuransi ibarat seorang kepala keluarga. Ketika pagi hari dia keluar dari rumah, berangkat bekerja. Ketika dia keluar dari pintu rumah, risiko menunggu di jalan. Nah, hari ini kalau asuransi sebegitu bagusnya, kita nggak perlu minder, malu, males, atau eh, nggak pede ya, nggak percaya diri cerita tentang bagusnya ini. Saya cerita tentang Perucinta, hal yang baik buat keluarga itu. Dia nggak mau ambil, let's go, let it go. Saya cerita ke yang lain. Ke yang lain nggak mau lagi, saya cerita ke yang lain. Itu yang saya lakukan. Teman-teman mau ahli di bisnis ini, ada satu jurus yang harus dilakukan. Beresin 10.000 jam terbang. Saya sudah selesaiin 10.000 jam terbang saya, teman-teman. Jadi hari ini saya bisa ngomong kayak gitu. Nah, saya nggak bisa transfer semua yang saya alami, tapi kalau teman-teman nanya, saya pasti akan jawab. Gitu. Yuk teman-teman, di bulan Ramadan, cerita tentang hal baik. Itu pahala buat kita yang sedang berpuasa. Kemudian, ceritanya nothing tulus. Dia mau ambil, mau enggak, saya punya hal baik, saya punya kabar baik. Bantu mereka. Kalau hari ini belum ambil, mungkin suatu saat nanti dia akan beli. Gitu. Oke teman-teman ya. Itu yang saya mau sharing ke teman-teman. Teman-teman yang eh, baru-baru, segera hubungi leadernya untuk gimana bicara goalnya apa. Biar leadernya bantu breakdown. Oke, kita udah molor 8 menit. Teman-teman kita akan ketemu. Oh ya, foto dulu teman-teman. Semua semua buka kamera. Kita foto. Keluarkan dulu. Saya foto. Oke. Wih. Semuanya. Ada Pak Kuntum, Kak Vera mana? Bu Mariam yang gelis pisan mana? Bu Mariam. Oke, saya foto ya. Teman-teman kita akan ketemu tiap hari Jumat. Teman-teman nanti setiap saya kasih link boleh request ke saya. Kan kita udah belajar PCB dan Perucinta. Ya kan? Nanti teman-teman lakukan seminggu ini. Di Jumat besok teman-teman datang dengan membawa objection. Aku udah ngomong nih ke 7 orang. Ada yang ngomong gini, ada yang ngomong gini, ngomong gini. Kita pecahkan bareng-bareng. Boleh ya? Perucinta atau PCB 88. Kalau teman-teman nggak datang dengan bawa objection, kemungkinan, mohon maaf, teman-teman belum melakukan 1 hari 1. Boleh ya? Ingat, saya bukan tukang tagih. Saya mau bantu teman-teman dapat 6 juta. Oh ya, sorry to say. Kalau teman-teman dapat 25 di Desember, teman-teman dapat 10 juta tambahannya. Jadi, kalau dapat 6, dapat 6 juta. Kemudian lanjutkan sampai Desember, total 25 nasabah, minimal gopek, 500.000. Teman-teman akan ditransfer lagi 10 juta oleh Prudential. Itu di luar komisi dan bonus. Beda lagi urusannya. Jangan lewatkan 16 juta, teman-teman. Saya aja mau loh dikasih. Bener, saya mau dikasih kalau saya agent baru nih, saya mau dikasih 16 juta.
Ya. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi Jumat besok dengan membawa pengalaman teman-teman di lapangan seperti apa. Oke, Pak Koko udah ngantuk. Bye semuanya. Yang Baik, belum ngantuk makasih mau Bu. ya, thank you Thank semuanya. you, thank you, thank you, Mom. Ya, Bu Mariam, thank you Pak Kuntum yang dari Polewali, Thank you, Mas Roni, Polewali, Santi. thank you. Ya, makasih Oke, Pak. Bagus, sampai bagus. ketemu lagi Jumat depan.